Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Akuntansi, selamat datang kembali di video tutorial otomatisasi Excel pencatatan akuntansi perusahaan jasa Cleansy Laundry. Saya Koirita Fernanda yang akan memandu tutorial kali ini. Nah, di video ini kita akan membahas tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa Cleansy Laundry. Simak video dengan cermat ya. Baik teman-teman, langkah awal untuk membuat jurnal penutup untuk efisiensi dan mempersingkat waktu dan juga untuk mempermudah kita langsung saja mengcopy sheet jurnal penyesuaian atau sheet jurnal umum juga bisa. Kita copy saja untuk sheet jurnal umum. Move or copy, klik kanan move or copy, lalu pilih jurnal umum, lalu klik create a copy, lalu oke. Nah, di sini kita seret sheetnya hingga tempat di paling kanan sendiri setelah neraca. Nah, di sini kita ganti menjadi jurnal penutup. Judulnya sheetnya, lalu judul laporannya juga diganti menjadi jurnal penutup. Nah, per 31 Desember 2025. Nah, di sini tuh sama teman-teman, kita hapus dulu bagian debit dan kreditnya, nominalnya. Kita delete. Lalu untuk kode jurnal ini kita buat JPP, jurnal penutup, JPP 01. Nah, selanjutnya adalah kita langsung untuk tanggalnya ini kita ganti menjadi 31 Desember 2025. Nah, kita copy cell saja. Sampai bawah, copy cell. Nah, selanjutnya, untuk akun-akun yang ditutup ini, akun yang pertama adalah service revenue. Akun service revenue ini ditutup menggunakan akun income summary. Nah, disinilah kita membutuhkan akun income summary, yaitu untuk menutup akun-akun. Nah, oh iya, sebagai bentuk penjelasan bahwa akun-akun yang ditutup di jurnal penutup ini hanya akun-akun nominal atau akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi, dan juga menutup akun private. Nah, oke, yang pertama ini service revenue dan income summary. Jumlahnya ini kita ambil dari laporan laba rugi langsung. Ke sel E8 atau bagian debit, kita masuk ke laporan laba rugi di service revenue sama dengan, lalu kita enter. Nah, lalu di income summary ini nominalnya sama dengan nominal service revenue. Nah, mengapa service revenue ini ditutup di sebelah debit? Karena saldo normal service revenue ini ada di sebelah kredit. Ditutup ini berarti kita mengenolkan akun-akun tersebut. Jadi, bagaimana caranya agar service revenue ini nol? Maka kita harus menginput nominal yang sama dengan saldo akhirnya, tetapi berada di sisi debit, gitu. Nah, oke, selanjutnya setelah service revenue, kita tutup akun-akun beban, karena beban merupakan komponen akun yang ada di laba rugi juga. Nah, di sini karena beban ini saldo normalnya ada di sisi debit, maka kita tutup akun beban ini, kita ganti di sisi kredit. Nah, sisi debitnya ini kita juga menggunakan income summary. Nah, lalu di sini yang pertama beban ini ada mulai beban wages, kita tutup semua beban-bebannya. Water and electricity, lalu rent expense, advertising expense, lalu maaf, ini tadi 513, nah ini 514, 515, dan 516. Nah, kita isi dulu nominal bebannya. Ini kita ambil nominalnya dari laporan laba rugi. Di sini ada 6 beban. Nah, sama dengan kita masuk ke laporan laba rugi, kita masukkan di sel E10, lalu enter. Nah, ini kita tarik rumusnya sampai depreciation expense. Nah, lalu untuk nominal income summary yang menutup beban ini, nominalnya adalah sama dengan sum. Lalu nominal di beban ini kita sum. Nah, kita taruh di income summary. Nah, selanjutnya yang kita tutup ini adalah income summary itu sendiri. Jadi income summary ini juga ditutup. Nah, ditutupnya itu menggunakan akun kapital atau modal. Nah, di sini kita tahu bahwa kita tahu bahwa
saldo bagian kredit income summary itu lebih banyak dari saldo di bagian debit income summary. Nah, untuk itu caranya kita harus menutup income summary ini di sebelah debit. Nah, di sini kita masukkan income summary. Nah, kita tutup ke akun modal atau kapital. Nah, untuk nominalnya ini adalah sama dengan mutasi kredit income summary yang untuk menutup service tadi dikurangi dengan mutasi debit income summary yang untuk menutup beban. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan jumlah laba yang kita peroleh di laporan laba rugi tadi. Nah, ini nominalnya sama untuk kapital. Nah, selanjutnya yang kita tutup adalah prive. Nah, prive ini karena saldo normal itu ada di debit, maka prive ditutup di sisi kredit. Nah, untuk sisi debitnya kita menutup menggunakan akun tandingannya, yaitu Firnanda Capital juga atau modal. Mohon salah. Nah, 311. Lalu di sini prive 312. Nah, nominalnya ini kita ambilkan dari neraca lajur saja, bagian neraca ini prive 1.500.000. Nah, di sini nominalnya sama 1.500.000. Nah, untuk kolom-kolom yang tidak terpakai ini kita hapus saja. Mulai sel 20 baris 22 sampai mulai baris 21 sampai baris ke 37 ini kita delete saja biar lebih rapi. Nah, begini. Jangan lupa Ctrl S. Nah, di sini juga sudah tertera bahwa totalnya antara debit dan kredit itu sudah seimbang. Nah, setelah ini kita beri nama per kolomnya untuk memudahkan kita posting ke buku besar. Nah, untuk itu kolom yang pertama tanggal ini kita berikan nama JPP tanggal. Nah, JPP itu maksudnya jurnal penutup bagian tanggal. Nah, lalu ini kita beri name box-nya yaitu JPP nama akun. Nah, lalu di D ini name box kita ganti dengan JPP ref. Lalu di E ini bagian debit kita ganti dengan JPP debit. Nah, di bagian F ini kita ganti juga dengan JPP kredit. Nah, lalu di bagian H ini yang bagian kolom bantu buku besar kita ganti dengan JPP BP. Nah, setelah kita memberikan nama name box pada setiap kolom di jurnal penutup ini, kita lanjutkan dengan posting ke dalam buku besar. Nah, di sini rumusnya itu sama sebenarnya dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita masukkan jurnal penutup itu di tabel bawah sendiri ini yang sudah disiapkan. Jangan lupa diberi nomor yang urut 1 sampai 8. Lalu yang pertama kita masukkan rumus tanggal. Nah, rumus tanggal ini kita copy saja seperti di rumusnya JP. Ini kita copy. Lalu kita masukkan ke sel C29. Rumus C28 kita copy ke sel C29. Nah, di sini if error index JP tanggal ini kita ganti dengan JPP tanggal. Kolom yang kita name box yang kita buat tadi JPP tanggal. Lalu match, lalu B28 ini diganti dengan B29 yang di kolom nomor 1 ini, lalu D6 ini tetap, lalu JPBB diganti dengan JPPBB. Lalu titik koma 0 tanda kurung 2 titik koma lalu tanda petik 2 kali enter. Nah, di sini lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk di kolom ref ini juga kita tidak perlu copy ini sebenarnya teman-teman, langsung saja sel D9 sama dengan kita masuk ke jurnal umum, jurnal penutup. Nah, di bagian ini kode jurnal penutup di JPP ini, lalu kita kunci F4 lalu enter. Nah, kita tarik sampai sel D36. Nah, di sini sudah JPP. Lalu untuk keterangannya ini kita juga copy rumus dari sel E28, kita copy ke sel E29. If error index JP nama akun ini diganti dengan JPP nama akun. Lalu match, lalu B29 seperti tadi diganti dengan B28 diganti dengan B29, lalu di 6 JPBB ini diganti dengan JPPBB. Lalu 0 tanda kurung 2 titik koma lalu petik 2 kali. Nah, ini sudah. Kita tarik ke bawah, lalu Ctrl S, jangan lupa. Lalu untuk mutasi debit kita juga copy saja. Nah, di sini
if error index JP debit ini maksudnya adalah JPP debit, lalu match B29 D26 JPP BB, lalu 0 tanda kurung 2 titik koma. Nah, di sini kita tarik sampai sel F36. Lalu di bagian kredit kita juga copy rumus di atasnya, bagian jurnal penyesuaian, lalu kita paste. Nah, di sini if error index JP kredit diganti dengan JPP kredit. Lalu match, lalu B28 diganti B29, lalu di 6 JPP BB diganti dengan JPP BB, lalu 0, nah lalu enter. Nah, untuk saldo ini, saldo debit dan kredit ini kita tarik saja rumusnya dari atas sampai sel H6. Nah, lalu ini juga sel I sampai I36, kotaknya kita benahi. Lalu di sini biar rapi. Nah, ini sudah. Ini adalah posting buku besar untuk akun kas dari jurnal penyesuaian. Nah, kenapa kas ini juga tidak ada mutasi? Karena memang akun kas tidak ditutup, karena akun kas merupakan akun real atau akun yang ada di neraca. Nah, sekarang untuk mempercepat ini kita blok di tabel buku besar bagian jurnal penutup, lalu kita copy Ctrl C. Nah, kita copy ke buku besar berikutnya di bagian sini. Nah, semuanya kita copy begini teman-teman, karena ini untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, coba kita lihat di akun Prive ini. Akun Prive ini tadi kan kita tutup. Nah, sekarang apakah dia akan berpengaruh? Apakah dia akan benar-benar 0? Kita blok lalu kita paste. Nah, dia akan 0 saldonya teman-teman. Begini. Jadi cara menutup buku besar untuk akun-akun nominal. Di sini di layar terlihat bahwa akun-akun yang kita tutup di jurnal penutup tadi itu semuanya akan bersaldo 0. Seperti ini, service revenue juga saldonya 0 karena tadi sudah kita tutup. Nah, di sini wages and salaries juga 0. Nah, di sini water and electricity juga 0. Ini beban selanjutnya ini juga 0, rent expense juga 0. Lalu advertising expense juga 0. Supplies expense juga 0. Dan yang terakhir ini beban depresiasi juga 0. Baik teman-teman, setelah kita memposting buku besar, kita harus membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk mempercepat ini adalah kita mengcopy dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita move or copy, lalu kita pilih neraca saldo penyesuaian, lalu create a copy, lalu oke. Nah, kita geser di bagian kanan sendiri sebelah jurnal penutup. Nah, kita beri nama neraca saldo penutup. Nah, untuk judulnya ini juga jangan lupa diganti dengan neraca saldo setelah penutupan. Nama perusahaan Plingzi Laundry, judul neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2025. Nah, ini untuk nama akun dan ref ini tidak ada masalah sama sekali. Kita hanya mengganti saldo ini agar sesuai dengan saldo buku besar di saldo buku besar akhir setelah penutupan. Nah, coba kita lihat di satu buku besar di bagian penutupan ini, saldo akhirnya itu ada di sel H36 atau I36 jika itu sebelah kredit. Nah, coba kita langsung ganti saja angkanya di sini. Kan awalnya ini H28. Nah, di sini kita ganti menjadi H36. Semuanya kita ganti menjadi H36.
yang kita lakukan itu bisa lebih efisien waktunya teman-teman, agar tidak memakan waktu lama. Dan karena jika untuk angka ini tidak bisa diganti secara otomatis, jadi untuk mengganti nominal ini kita memang mengetik angkanya itu secara manual. Di bagian kredit juga sama I36. Saldo akhir ada di I36. Nah, sudah terinput semuanya teman-teman untuk saldo setelah penutupan, dan ini hasil antara sisi debit dan kredit itu sudah sama, yaitu Rp146.650.000. Ini artinya balance dan pencatatan yang kita lakukan ini sudah benar. Jadi untuk siklus akuntansi paling terakhir itu sudah sampai neraca saldo setelah penutupan. Baik, sekian tutorial dari saya, pembahasan video mulai dari transaksi hingga neraca saldo setelah penutupan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pastikan kalian memahami setiap step dan langkahnya itu dengan cermat, agar kalian tidak mendapatkan kesalahan dan pencatatan kalian akurat. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.